Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 674. Paijo bicara ke Iwan. Lo Wan gawat Wan. Foto Kenshin kok ada di kantor itu. Diberi kembang dan dupa. Wah, Kenshin diguna-guna Wan. Akan dicelakai lewat jalur paranormal. Iwan pun melihatnya. Langsung mengerti dirinya. Kurang ajar sekali orang di sini. Sampai berbuat begitu ke Kenshin. Paijo lalu bicara. Kalau gitu telepon Kenshin Wan. Apa dia tidak apa-apa Wan? Sebab ini sudah berjalan. Kayaknya sudah semalam. Iwan pun khawatir jadinya. Langsung ditelepon Kenshin. Kenshin pun mengangkatnya. Halo Wan, tumben lu pagi-pagi sudah telepon. Mendengar jawaban itu Iwan lega jadinya. Waduh bro, gua khawatir sama lu. Apa lu baik-baik saja bro? Tak ada apa-apa yang terjadi denganmu? Kenshin pun bertanya. Lu kok tiba-tiba tanya begitu Wan? Memangnya lu baru mimpi apa Wan? Apa lu mimpi aku terjatuh atau gimana? Sampai langsung bertanya begitu. Ini aja aku lagi ngopi. Bikinan dari istri yang tercantik. Kenshin bercanda. Kaori pun ada di sampingnya Kenshin. Jadi tersenyum Kaori. Iwan langsung saja bilang, ya sudah bro, kalau lu tak mengapa. Aku senang mendengarnya. Iwan pun menutup teleponnya. Kemudian bercerita ke Paijo. Paijo, Kenshin baik-baik saja Jo. Kenshin tak kena apa-apa. Paijo menyahutnya. Syukur Wan kalau gitu. Guna-gunanya tak mempan. Kalau gitu kita foto saja Wan. Kita jadikan bukti. Iwan pun membalasnya. Iya Jo, aku juga berpikir begitu. Iwan lalu memotret dengan kamera handphonenya. Diambil video pula. Kemudian tiba-tiba, Pak Johan pun melihatnya. Jadi marah langsung dibuatnya. Pak Johan yang datang langsung membentak Iwan dan Paijo. Hehe, kalian berdua sudah kurang ajar sekali. Kalian ini ada keperluan apa sampai memfoto-foto kantor saya? Dasar kalian cleaning service sudah berani. Ayo cepat ikut saya ke kantor luar. Pak Johan mukanya marah, terlihat sangat emosi, dan dipanggil security. Iwan dan Paijo pun mengikuti. Iwan tak takut ataupun terkejut. Melainkan Iwan jadi tahu. Ternyata ini yang bernama Pak Johan. Pimpinan perusahaan di sini. Paijo yang memberitahukan. Dan Iwan lalu bilang, tenang Jo Paijo. Tak usah takut tak kerja. Tak usah takut pula akan dipecat. Hari ini kita akan selesaikan masalah ini. Paijo pun menjawabnya. Beres Wan, gua ikut lu saja. Di saat itu para karyawan dan pegawai di situ. Banyak yang melihat Iwan dan Paijo. Cleaning service yang membuat marah Pak Johan. Bahkan ada yang berkata, itu cleaning service yang baru masuk pagi ini. Tapi belum apa-apa, sudah membuat masalah yang besar. Arnold pun sudah terlihat datang. Begitu pula Pak Jayadi ayahnya. Langsung mereka bertanya pada Pak Johan. Ada apa memangnya? Pak Johan pun menjawabnya, kalau kedua cleaning service ini baru saja mengambil gambar di kantornya. Pak Johan pun langsung berkata, oh ya, kamu cleaning service baru. Memang siapa kamu ini? Kemarin tak terlihat di sini. Apa kamu juga mau ikut pelatihan kerja cleaning service? Tapi kok sudah berani mengambil foto kantor segala? Sini mana handphonemu? Saya mau melihatnya. Kurang ajar sekali. Cleaning service pekerja yang kotor. Bikin ulah di sini. Mau mencuri ya kalian? Hari ini akan saya pecat kerja kalian berdua. Handphone Iwan dan Paijo diambil Pak Johan. Lalu dilihat apa yang baru direkam. Pak Johan pun berkata, kalian berdua ini memfoto pemuda itu. Pemuda musuhnya Arnold keponakanku. Dan yang telah mempermalukan Mas Jayadi kakak iparku. Kalian berdua apa mengenal pemuda itu? Apa kalian temannya? Ayo jawab dengan jujur. Kalau kalian temannya, maka akan kuhukum kalian. Lebih dari yang dibayangkan. Di saat itu para preman bayaran Pak Johan pun datang. Langsung saja bilang, ada apa bos dengan para cecunguk ini? Pekerja cleaning service ini apa bikin ulah? Biar kami jadikan mainan saja.
Sekali hajar mereka akan tepar. Apa lu lihat-lihat? Salah satu preman menghardik Iwan. Paijo pun terpancing jadinya. Memangnya siapa yang lihat lu itu? Jadi orang jangan emosian. Temanku ini tak melihat lu. Apa benar Wan itu? Iwan malah menjawabnya. Iya Jo, benar katamu Jo. Sontak saja preman itu makin marah. Oh, jadi kalian menantang. Preman bayaran itu akan mengeroyok Iwan dan Paijo. Namun Pak Johan melarangnya. Stop, tunggu. Saya membayar kalian ini bukan untuk menghajar orang rendahan seperti ini. Rugi besar kalau tenaga kalian untuk memukul cleaning service. Apalagi pakai biaya. Security saja sudah cukup untuk memberi pelajaran. Tapi saya mau tahu dulu. Kalian yang kerja bawahan ini. Kok berani bicara lantang begini? Apa kalian berniat bunuh diri? Atau ada yang memerintah? Jadi mata-mata di sini. Iwan menjawabnya. Iya benar, saya ke sini. Memang ingin tahu siapa Pak Johan. Ternyata Anda orangnya, yang ingin berbuat jahat ke teman saya Kenshin. Menyewa para preman bayaran ini. Bahkan menggunakan paranormal segala. Yang tak mempan semua. Asal kalian tahu, teman saya Kenshin masih sehat dan baik-baik saja. Mendengar perkataan Iwan begitu, jadi marah semua orang yang di situ. Arnold pun ikut berkata, wah, ada cleaning service yang jadi mata-mata. Tanganku sudah gatal ingin memukul kalian berdua. Bagus kalau kalian sudah mengaku. Arnold pun lalu bicara ke Pak Johan. Kalau gitu Om sekalian saja. Katanya pemuda itu baik-baik tak mempan guna-guna. Kita sandera saja Om mereka berdua. Telepon pakai nomor handphonenya. Suruh pemuda itu datang ke sini. Kalau tak datang segera, temannya yang berdua ini, yang sudah jadi mata-mata gagal ini, akan dikeroyok preman. Dipastikan akan terluka. Jangan coba-coba lapor polisi. Atau nyawa mereka akan melayang. Arnold pun lalu bertanya. Siapa namamu orang idiot? Waduh, Arnold memanggil Iwan dengan menghina. Iwan pun menjawabnya. Lu yang idiot sendiri. Namaku Iwan. Tak takut ditahan atau diancam. Dan tak takut kalian semua pula. Pak Johan pun langsung setuju akan perkataan Arnold keponakannya. Dengan memakai handphonenya Iwan, dicarilah nama Kenshin. Segera diteleponnya. Saat itu handphonenya Kenshin tertinggal di rumahnya sendiri. Dan Nita adiknya yang mengangkat. Pak Johan berkata, halo, saya mau bicara dengan Kenshin. Ada yang penting, suruh datang ke alamat ini. Kalau tidak datang temannya yang bernama Iwan dan Paijo, akan saya remukkan tulangnya. Dipukuli oleh para bawahan saya. Karena sudah kurang ajar jadi mata-mata. Nita menjawabnya. Oh, Kak Kenshin gak ada di sini. Ini handphonenya tertinggal di rumah. Pak Johan malah bicara. Kamu gak usah pakai alasan segala. Katakan saja ini dari Bos Johan. Kalau tidak temannya akan terluka. Kalau tak ada di rumah sampaikan pesanku tadi. Nita dibentak Pak Johan. Nita pun kaget jadinya. Merasa ketakutan dirinya. Langsung ditelepon kakaknya. Sedang Iwan yang ditahan. Malah Iwan berkata, kalau gitu Pak Johan, mulai hari ini, Anda saya pecat jadi bos di sini. Anda tak pantas jadi pimpinan. Karena mirip seorang penjahat. Waduh, Iwan asal bicara. Bertujuan untuk menggertak. Memang si Iwan sekedar berkata. Paijo pun tak percaya. Pasti ucapan Iwan tak ada nilainya. Hingga Pak Johan dan lainnya. Jadi tertawa-tawa mendengarnya. Sedang Nita sudah memberitahukan itu pada kakaknya. Pak Johan pun ibarat menyiram api dengan bensin. Bukannya padam, Pak Johan malah terbakar. Perkataan Iwan akan jadi kenyataan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya